Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veranda Erianti, NIM 2019-12191, kelas 3D. Satu, flowchart. Berikut adalah flowchart dari keripik talas kriuk. Di sini saya akan menjelaskan siklus pendapatan dari bisnis keripik talas kriuk berbentuk flowchart. Dimulai, konsumen memesan produk, kemudian menghasilkan data pesanan. Data pesanan ini diserahkan kepada bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan akan membuat surat permintaan barang dan diserahkan ke bagian gudang. Kemudian bagian gudang akan mengecek persediaan barang. Apakah barang yang dipesan tersebut masih tersedia atau tidak. Kemudian bagian gudang akan membuat data persediaan dan diserahkan ke bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan membuat surat order penjualan, di mana surat order penjualan dibuat sebanyak 4 rangkap. Rangkap pertama diarsipkan berdasarkan numerik, rangkap kedua diberikan kepada bagian keuangan, rangkap ketiga akan diberikan kepada pimpinan, dan rangkap yang keempat akan diberikan kepada bagian gudang. Setelah itu, bagian gudang akan mengelola ke data barang untuk memperbarui data stok persediaan. Kemudian, bagian gudang membuat data barang yang dikirim bersama barangnya untuk diberikan kepada bagian pengiriman. Sebelum dikirim, bagian keuangan akan membuat sebuah kwitansi penjualan terlebih dahulu, di mana bagian keuangan ini akan membuat sebanyak 2 rangkap kwitansi. Kwitansi ini diberikan kepada pimpinan untuk dimintai tanda tangan. Setelah itu, kwitansi yang telah ditandatangani ini diambil oleh bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan akan mengarsipkan satu kwitansi berdasarkan numerik, dan yang satunya akan diberikan kepada bagian penjualan. Kemudian pada bagian penjualan, setelah menerima kwitansi tersebut, bagian penjualan akan membuat surat jalan. Kemudian akan menghasilkan surat jalan bersama kwitansi yang akan diserahkan ke bagian pengiriman. Kemudian pada bagian pengiriman akan mendapatkan surat jalan bersama kwitansi dari bagian penjualan dan akan mendapatkan data barang yang dikirim bersama barang dari bagian gudang. Setelah itu, bagian pengiriman akan mengirim barang ke konsumen, di mana barang yang dikirim tersebut bersama surat jalan dan kwitansinya. Setelah konsumen mendapat surat jalan bersama kwitansi dan barangnya, konsumen akan melakukan pembayaran, di mana pembayaran ini akan menghasilkan data pembayaran bersama uang yang diberikan kepada bagian pengiriman. Kemudian bagian pengiriman akan memberikannya kepada bagian keuangan berupa data pembayaran bersama uang tersebut. Setelah itu, bagian keuangan akan membuat laporan penjualan dari data pembayaran tersebut sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap pertama diberikan kepada pimpinan, dan rangkap yang kedua akan diarsipkan berdasarkan numerik. Laporan penjualan ini kemudian diarsipkan oleh pimpinan berdasarkan numerik, dan selesai. 2. Kesimpulan. Dari bisnis keripik talas ini, terdapat kelebihan yaitu adanya surat order penjualan yang dibuat bagian penjualan, adanya laporan penjualan yang dibuat oleh bagian keuangan, adanya kwitansi dan surat jalan yang diberikan kepada konsumen. Kemudian kekurangannya yaitu belum adanya database perusahaan, semua data yang disimpan dalam file dalam bentuk kertas. Kemudian yang terakhir, belum adanya jurnal dan buku besar.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.